Halo, ini hari ke-13 ya, kena Covidnya sampai tanggal 13 tuh bro. Jadi kita rekap, mau saya rekap sebagai pengalaman mengerikan kesekian kalinya di Covid. Ngeri yang pasti, terus ya bersyukur aja deh sekarang masih dikasih kesempatan buat hidup. Amin. Dan semuanya sehat. Jadi cek tanggal dulu. Jadi gini bro, tanggal 28 sore kan hilang penciuman, terus 29 nya balik tapi nggak balik total. 30 normal semua, kayak 30 lupa jadinya. Pokoknya udah nyium bau aja 29 itu. Cuman nggak pekat gitu sih, cuman bau gitu. Tapi kalau makin hari itu besoknya kayak 30-an itu udah 2 hari itu udah semuanya normal sih. Lalu tanggal 2 Julinya itu tes negatif hari Jumatnya. Jadi kok gelap men? Mataharinya hilang. Jadi tanggal 29 tes, 30 terus tanggal 1 tanggal 2 tes negatif pakai antigen loh ya. Lalu observasi semua keluarga yang gak ada masalah, nggak nular kasarnya di dalam rumah. Bener satu rumah dikurung. Ngerasa karena nyium udah normal, nggak ada kendala yang lainnya, open masker. Tapi kan virus kan inkubasi bro, nggak ada yang tahu. Stay di rumah. Akhirnya kemarin bejo demam, makailah bersin-bersin kapan ya Chan ya? Kamis sore. Ini kan hari Sabtu. Kamis sore berarti tanggal 8. Ini klien ini kayaknya agak batuk dikit, nggak tahu ngomongnya keselak. Terus minum obat terus nggak ada gejala, terus bejo malamnya mendadak demam, serius mendadak demam nyampe kemarin siang, berarti sampai sore. Pokoknya demam malam itu bener nggak tidur. Wah, pikirku, wah jangan-jangan masa inkubasi ini momennya ketular gitu loh. Udah panik jujurnya, udah oke, cek pernapasan, demam, aduh cuman kasih anak semangat, aduh moga kuat aja nih, karena kakak sama adik bocah sulit bro dikontrol juga di rumah itu. Kalau nggak ketahuan kadang bersin aja gitu loh. Kalau bersin kan nggak tahu itu flu benar atau flu dari saya bawa virus dari kantor atau dari mana kan nggak tahu. Kalau mamanya kan oke, nggak ada gejala. Jumat ini udah ngerasa nih, udah deh pasti ini positif Covid nih gitu kan. Tapi penciuman nggak hilang, cuman bersin terus batuk, kayak batuk kering, tenggorokannya nggak enak. Jadi suka tak gosok di sini, tak gerak gitu, kayak nggak enak. Sudahlah, karena malam Jumat pagi juga masih kayak gitu. Kenapa nggak langsung ke rumah sakit? Rumah sakit itu penuh, makin takut, parno banget, ngeri aja. Sumpah nggak tahu kenapa ya, menghindari kerumunan di rumah sakit. Nanti check up di sana juga biaya pasti mahal, spesialis atau apalah, nunggu dokter cek dan bla bla bla. Gue yakin deh, jujur gue bukan pelit atau apa, intinya anak gue kayak gini ada dokter, oke gue step dulu. Masalah gini, lo ketahuan positif dengan kondisi seperti ini nggak mungkin langsung ke rumah sakit ya. Rumah sakit penuh, mereka buat gejala yang berat. Gejala ringan lo akan stay di rumah juga, nggak ngapa-ngapain. Jadi itu pilihan ya. Lo nggak akan pernah ke rumah sakit kecuali ada gejala berat, dengan lo punya dokumen penyerta hasil tes lo positif, itu baru ke rumah sakit dengan gejala. Kenapa sudah berat langsung ke rumah sakit.
Jadi itu, jadi anak-anak gue nggak ada gejala pernapasan, ya nggak usah ke rumah sakit, nggak usah, nggak perlu. Jadi akhirnya Jumat sore tes bejo, datang dicek demam, memang 38an kan, karena malam 39 sekian lah, 39 setengah. Sore itu ke dokter 38, sekian lah, nggak nyampe 39. Lalu kelah di swab antigen, bukan PCR loh, antigen. Ditanyain kenapa, kata dia, ya saya curiga aja anak karena bersin-bersin agak batuk dan berapa 2 hari ini terus adiknya demam. Ya udah di swab, hasilnya kelihatan nggak sih bro? Wah ini mah kok bisa begini ya? Oh matahari, negatif. Jadi nggak ada. Terus sampai sekarang juga nggak ada dia batuk-batuk atau apa, karena dia nggak demam. Terus bejo sekarang sehat, nggak demam atau yang lainnya, tidur nyenyak semalam habis minum obat itu selesai, nggak ada demam, nggak ada apa. Nggak tahu, curiganya sih kemarin itu karena sorenya itu kan mendadak itu, kenapa dia main air sama kakaknya, terus takut aja minum air kan bisa demam. Kayak saya juga gitu, kalau minum air mentah demam, sakit, nggak tahu itu kenapa, mungkin udah gennya gue lah. Terus nyonya negatif, terus ini saya nih, yang ini positif, yang negatif, jadi semuanya clean, nggak ada yang negatif, yang nggak ada yang positif, amin, semuanya terbebas, jadi nggak ada. Terus dokumen ini, surat dari hasil ceknya disimpan. Ini ada nih dokumennya tuh. Ini karena anak pakai ini antigen, hasilnya negatif, difoto buat digital juga. Terus kenapa nggak PCR? Kenapa? Apakah yakin ini virusnya nggak menular? Banyak teman-teman bilang udah harus PCR, harus lihat CT-nya berapa nilainya, kan besarannya itu bisa nular atau enggak. Aku tanyain balik waktu itu karena ya nggak tahu ya kebijakan dari kantor atau apa, atau pemahaman yang berbeda-beda. Dokter aja beda-beda loh bro statementnya. Ya kita maklumi lah. Saya juga punya kayak apa ya, percaya, bukan percaya apa sih, punya pokoknya menurut saya itu gini loh, keyakinan mah kayak agama aja, kepercayaan kayak agama, makanya apa bahasanya ya, pokoknya ngerasa nggak seperti itu. PCR itu misalkan gini loh, ini saya positif nih, seluruh anggota keluarga saya itu harus PCR bukan antigen ya, menurut saya harus seperti itu. Kenapa? Virus sekecil apapun kalau PCR itu bisa kedeteksi. Katanya virus mati aja, bangkai virus bisa dideteksi. Itu poin 1. Lalu kenapa nggak saya melakukan PCR? Ini penting banget. Ya nggak mungkin dong ujuk-ujuk saya kena virus langsung hilang penciuman. Ada masa inkubasi virus. Saya itu kalau misalkan saya kena nih kemarin positif, harusnya 4 hari sebelumnya itu saya udah menyebarkan kemana-mana. Paham nggak maksud saya? Jadi nggak mungkin saya positif sekarang terus anak saya, istri saya langsung saya swab antigen, dia hasilnya positif, belum tentu. Nggak mungkin, nunggu 3 hari 4 hari setelah kontak tadi saya mungkin kena duluan, berarti selang 3 hari atau 2 hari dia akan terlihat positif, ada gejala, entah itu demam, entah itu badannya meriang atau apa. Itu observasi kejujuran, itu kejujuran. Nah kita runtut nih kasusnya. Tuh, ini gini, saya tunjukin ya, ini bisa digeser ke sini nggak ya kalau kalender ya? Nggak bisa cuy, gini aja lah nih. Ini tanggal 22 Juli nih, kelihatan kayak gini ya. Nih runtutannya unik nih, teman-temanku masih kenal lo ya, nggak cuma aku loh. Ini tanggal 22 Juli
ceritanya ngerjain komputer klien install ulang, lalu 2-3 orang yang punya komputer tersebut nggak masuk infonya ke rumah sakit, ada keluarganya yang sakit. Oke. Ini Kamisnya ada rekanku di divisi lain tapi bukan orang itu, beda gedung. Dia sakit sebelumnya, accounting nggak masalah sih, accounting ya atau pajak dia. Di sini di swab tanggal 24-nya saya negatif. Tanggal 24-nya negatif. Lalu hari Jumatnya ini di gedung sebelah yang punya komputer yang saya kerjain itu, saya format tanggal 22-nya PCR positif. Di sini terjadi panik. Dan ada resepsionisnya juga nggak masuk, sakit. Itu kan satu. Tanggal 25 ini kenapa kan tanggal 25 kan istri saya pulang, mungkin saya di tanggal 23, 24, 1, 2, 3 ini ya, 3 hari ini tanggal 22, 23, 24 karena hampir seharian ketemu loh. Satu meja meskipun broadcast, nggak tahu ya yang ini masalahnya apa. Nah tanggal 2 Selasa, Rabu, Kamis ini di tanggal 25 orang sebelah di swab semua itu ada 2 orang yang positif. Ya, ketemu dia yang saya kerjain komputernya itu sama rekannya lagi positif. Ya. 25-nya sore karena saya curiga istri kan mungkin nempel ke istri karena istri kan sebelumnya di tanggal sini kan agak meriang. Penciumannya berkurang dan Jumat langsung saya pulang, saya kasih minyak kayu putih, katanya penciumannya berkurang, enggak menyengat. Swab antigen negatif. Ya. Di 25 ini hari Jumatnya ini sakit, hidungku sakit di sini karena kalau menurutku itu kena kena antigen di tanggal 24 karena nyodoknya di sini memang sakit banget, rasa memar. Jumatnya itu bengkak, agak bindeng. Ya nggak tahu ya, kalau ini kan nggak tahu, aku konsumsi vitamin sama kadang obat-obat kayak gitu kayak paracetamol itu kalau saya ngeliat ada dengar atau orang itu nggak enak, kayak orang fobia karena dari dulu kayak gitu kasusnya. Saya minum dan Senin itu udah ngerasa aduh ketemu lagi temen-temen ini, nggak tahu mana yang positif mana enggak karena nggak ada PCR karena antigen. Saya ngerasa di sini kan 28-nya beneran saya positif, jedanya dikit banget nih. 25 istri ini negatif, saya 2 hari terus saya positif gitu. Dan di lanjutan sini masih ada rekan-rekan yang positif loh, nggak cuma setelah saya itu positif terus teman-teman nggak ada positif, ada positif karena kapan temanku yang telepon malam itu ya, itu positif kayak sih minggu ini kayaknya sih minggu kemarin temanku itu positif. Resepsionis yang sakit itu hari Jumat ternyata positif dan dia juga positif, temanku itu bagian engineering. Dia telepon, bro, bla 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 positif. Nggak tahu ya, habis itu dia lost contact. Apakah dia ada temenku lagi yang positif lagi setelah kasus ini? Dengar sih ada, dengar tapi saya nggak tahu ya, karena udah kayak sekarang orang bilang positif itu berat di situ. Ya kan? Berarti masa inkubasi kenapa ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hari loh. 1, 2 ya. Mungkin 2 terpapar COVID-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 28-nya ketahuan ada gejala. Berarti butuh sekitar 7 sampai 8 hari itu akan menimbulkan gejala setelah terpapar kalau memang lu terpapar. Jadi ada teman lu meriang setelah 7 hari atau 7 atau 8 di antara ring situ dah. 6, 7, 8 lah. 7 hari 7 ke 8. Kalau terpapar temanmu mau ketahuannya seminggu atau 2 minggu kemudian, atau kan butuhnya 4 hari atau 3 hari kan PCR. Wajib kalian harus tes antigen dulu aja deh. Kalau PCR itu mahal, serius. PCR itu mahal, jadi jangan PCR. Antigen setelah hari keempat. Tapi harus broadcast karena emang selama itu kalian menularkan virus ke orang lain nggak ketahuan. Karena kalian nggak ada gejala, karena itu mungkin aja ada gejala kalian nggak mensadar, tidur badan nggak enak, mungkin capean atau apa, mungkin di situ ada virusnya dan kalian harus antigen aja, nggak usah PCR dulu lah. Kecuali kalian udah langsung ketahuan ngerasa temenmu di situ positif,
dan kalian ketemu sama orang positif ternyata dia positif PCR, ya kalau punya duit silakan langsung. Tapi kalau bisa menjaga prokes, ya itu kan butuh waktu kan, selainnya butuh waktu 3 hari 4 hari baru ada gejala, berarti virusnya makin banyak. Jadi ini kalau positif langsung PCR, ketahuan tuh virus dan bisa diisolasi. Tapi kalau nggak ketahuan, ya nggak tahu, kayak saya ketahuannya gimana kan nggak ada yang tahu, karena waktunya itu tipis banget bro. Jadi itu yang kenapa kok nggak melakukan PCR, karena nggak mungkin menunjukkan gejala setelah masa inkubasi 7 hari. Harusnya kalau 7 hari sekarang ini ada gejala atau lebih parah. Kenapa yakin ini nggak menularkan? Satu rumah itu negatif, nggak ada gejala, nggak ada menunjukkan hal yang mengindikasikan ke arah sana, ya gimana mau di PCR? PCR satu kepala anggap aja 700.000 atau 350 500 ya, paling murah berapa sih? 700.000 1 2 3 4 2.800.000 bro. 7.800, bukannya pelit atau gua nggak apa ya. Di sini nggak ada yang terpapar COVID, jadi nggak gua ambil PCR. Dan antigennya kenapa dipisah-pisah, nggak bareng? Saya, istri, terus saya, anak, sampel bro, sampel. Satu keluarga itu 90% pasti terpapar. Dalam satu keluarga saya ini pasti kalau saya terpapar, anak, istri, dan yang lain pasti terpapar. Itu aja. Ingat, kalau saya nggak menjaga prokesnya, mereka akan terpapar semua. Indikasinya itu. Tapi berhubung di tanggal 22 dan sebelumnya kan nggak ada prokes, pulang, mandi, dan yang lain, nggak ada pakai masker. Tadinya pakai masker karena istri flu, kan aku pakai masker. Waktu itu saya open, gila kan, itu udah lengah banget. Di situ curiga kenapa ini pasti ada terpapar juga, tapi kenapa nggak langsung dites? Nggak, karena itu butuh waktu si virus itu dikenalin dulu. Gitu. Ya, ini pengalaman COVID-nya seperti itu. Terus setelah ini ingat 17 menit cuk, nanti uploadnya suwi, tak putus dulu. Selama COVID ngapain aja? Oke, setelah ini.